Yang sebagai obat, saya baca hadis ini berkali-kali di hati saya, terus di mental saya juga sering punya banyak masalah. Dan alhamdulillah juga sering didatangi orang-orang bermasalah. Mulai masalah ekonomi, politik, sampai keluarga sering datang ke saya. Termasuk orang-orang yang mau cerai itu adalah konsultasinya sama saya. Itu sering tak beginikan. Kamu kalau cerai itu duda, tapi kalau tetap kawin namanya punya istri. Keren mana dimarahin istri sama duda? Keren punya istri saja sudah, gak usah cerai. Anggap saja harganya itu ya dimarahin itu. Ini saya bacakan hadis yang insya Allah jadi obat semua kita yang punya banyak masalah. Ini di Ibnu Majah, halamannya 631. Kalau nomor hadisnya ini karena ada Gus Sidik, ribet tukang protes ini. 4.321. Nanti dicari di kitab ini. 4.321 nomor hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya minal kuffar fayuqalu ikhmisu fin nari khamsah fayuhmasu fiha summa yuqalu lahu ay fulan hal asabaka naimun qattu fayaqulullah ma asabani naimun qattu. Jadi ada orang yang ternikmat di dunia bi an'ami ahli dunya. An'am itu wazannya afdal. Orang ternikmat zaman hidup di dunia, ya, mungkin istrinya banyak, cantik, seneng semua, pokoknya semuanya sekelas A. Kemudian setelah di akhirat dimasukkan neraka sedikit sama Allah. Terus ditanya sama Allah, kamu di dunia pernah dapat nikmat enggak? Terus dia menjawab, Allah, saya tidak pernah mendapat nikmat, dibanding akhirnya harus masuk neraka selamanya. Terus ini kebalikan, wa yu'ta bi asaddil mu'minina durran wa balaan. Didatangkan orang yang di dunia ini bawaannya hanya ada problem. Entah problem fisik, entah problem ekonomi, entah keluarga, pokoknya nggak seneng lah, pokoknya sial terus nasibnya. Entah salah lahirnya, entah salah tanggalnya, tidak tahu, pokoknya sial terus. Fayuqalu ikhmisuhu khamsatan fil jannah. Kemudian orang ini sama Allah diganjar masuk surga. Setelah dimasukkan surga, fayuqalu lahu ay fulan hal asabaka durrun qattu aw bala. Pernah enggak kamu di dunia merasakan susahnya hidup di dunia? Fayaqulullah, saya sama sekali tidak sakit. Karena di dunia ini kan maksimal paling 80 tahun. Kita pernah kecil gak mikir kan sampai 10 tahun. ABG puber bayangannya ngayal untuk bojo ganteng ya serah susah. Habis itu nikah ya sudah seninya ya macem-macem. Ya pokoknya walhasil antara masalah dan nikmat itu masih banyak nikmat. Nanti setelah kita masuk surga itu ditanya sama Allah, pernah gak kamu menderita di dunia? Tidak Gusti sama sekali. Ma asobani qattu durrun wala balaun. Makanya saya berharap apapun masalah kita di dunia, orientasi kita ini sholat, orientasi kita ini nyari ridhonya Allah, sehingga semua yang kita alami itu menjadi sepele. Makanya saya kemarin matur sama Mbak Atia sama teman-teman disabel, kita kembali ke kiai-kiai dulu. Selalu kalau pidato, terutama nikmati iman dan apa? Islam. Bahwa faktanya kita ini punya nikmat terbesar yang mengalahkan semua nikmat, yaitu iman dan Islam. Meskipun kita dalam berkeluarga mungkin konflik, mungkin suami itu gak pati bener, istri gak bener, tetangga gak bener, macam-macam lah. Sanggup itu sepele semua, karena kita punya nikmat terbaik, yaitu apa? Iman dan Islam. Pokoknya menurut semua mawon. Pokoknya imannya ra oleh pincang, ra oleh kopok. Pokoknya iman ini yang benar, iman itu ini hadis favorit saya ketika saya punya banyak masalah atau dimintai konsultasi oleh orang-orang yang banyak masalah. Itu nanti orang-orang yang paling nikmat di dunia ketika ditanya, karena faktanya nanti masuk neraka, bilang nggak pernah mendapat apa? Nikmat. Sebaliknya orang yang paling sial di dunia ketika akhirnya masuk surga nganggap semuanya itu tidak ada